Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bacaan sholat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang sholat berjamaah. Maka silahkan anak-anak simak video yang berikut ini ya. Dalam sholat berjamaah, kita mengerjakan sholat secara bersama-sama atau berjamaah. Nah, sebelumnya kita mengingat dulu ya berapa rakaat dalam sholat yang kita kerjakan. Sholat duhur ada 4 rakaat. Sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Sholat isya ada 4 rakaat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Nah, jadi sehari semalam kita mengerjakan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Selanjutnya dalam sholat berjamaah ada istilah yang kita sebut dengan jahar. Kemudian ada istilah yang disebut dengan sir. Apa itu jahar dan sir? Sholat jahar artinya adalah sholat yang bacaannya dibaca keras atau nyaring oleh imam ketika sholat berjamaah. Jadi kalau anak-anak nanti berjamaah di masjid, nanti coba perhatikan, coba dengarkan apakah imam membaca bacaannya dengan nyaring atau tidak nyaring. Nah, kalau bacaannya nyaring atau keras berarti disebut dengan sholat jahar. Nah, biasanya sholat yang dikerjakan secara jahar yaitu adalah sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Ketika anak-anak berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat maghrib, dan sholat isya, maka imamnya membaca bacaannya secara jahar atau keras. Selanjutnya yaitu sholat sir, artinya sholat yang bacaannya dibaca pelan, artinya tidak keras. Misalkan anak-anak berjamaah sholat duhur dan sholat asar, maka imamnya tidak keras bacaan al-fatihahnya dan surat-suratnya. Nah, karena imamnya membaca secara pelan atau tidak keras, maka sholat asar dan sholat duhur disebut dengan sholat sir atau sholat yang bacaannya pelan-pelan atau lirih. Nah, jadi itu ya anak-anak semuanya tentang sholat sir dan sholat jahar. Nah, tadi Ustadz sudah menerangkan apa itu sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah apa artinya? Sholat berjamaah artinya adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama ada imam dan yang kedua ada makmum. Jadi minimal orang yang melakukan sholat berjamaah adalah 2 orang. Minimal artinya yang paling sedikit. Nah, 2 orang, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Lebih dari 2 orang itu juga disebut dengan sholat berjamaah. Tugas imam adalah orang yang memimpin dalam sholat. Nah, imam yang mengatur shaf, kemudian imam harus fasih membaca Al-Quran, kemudian imam juga harus pandai dalam ilmu agama. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Nah, makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakan sholat. Jadi tidak boleh terburu-buru, harus selalu mengikuti gerakan setelah imam. Jadi itu dia tentang sholat berjamaah. Nanti anak-anak semuanya di rumah nanti silahkan dipraktekkan untuk sholat berjamaah 5 waktu ya.